Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Alhamdulillah, siang hari ini saya bersama dengan guru saya yang sudah lama tidak ketemu. Apa kabar, Kiai? Alhamdulillah, bi khair, afiat. Baik, alhamdulillah. Beliau dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga juga dalam keadaan sehat. Amin, amin. Baik sahabat, setelah tadi beliau menyampaikan kultum di Masjid Raya Al-Azhar ini materinya saya rasa sangat menarik sekali. Makanya sengaja saya ajak beliau ke dalam untuk bisa saya share ke jamaah sekalian. Nanti mudah-mudahan ilmunya lebih bermanfaat ketika nanti saya share ke lebih banyak orang. Baik, amin. Guru tadi menyampaikan tema yang sangat menarik, ya. Tolong dikupas kembali biar nanti di channel YouTube saya banyak sekali jamaah yang mengerti wawasan keagamannya lebih bertambah. Mangga, silakan Guru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'du. Ayul ikhwah hasanillah wa yakum jami'an. Saya yakin materi ini memang menarik untuk semua orang. Kenapa? Karena permainan itu disukai oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kenapa? Karena memang Allah menentukan jenis permainan yang bermacam-macam dan disukai oleh manusia, itu berkaitan erat dengan apa yang ada dalam konteks tadi yang dijelaskan, yaitu terdapat dalam surah Al-An'am ayat 32, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 20, kemudian ada dalam surat Muhammad dan yang lainnya. Masya Allah. Maksudnya apa? Hidup dunia ini, ya, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini seperti permainan. Kata para ulama, yang dimaksud permainan itu ma la faidatan fihi minal a'mal kahalis sighar fi af'alihim. Yang dimaksud dengan permainan itu sesuatu yang tidak mempunyai manfaat dalam perbuatan-perbuatannya itu untuk akhirat, tidak ada manfaatnya. As-sighar seperti anak kecil di dalam melakukan kegiatan atau aktivitas permainan. Anak kecil yang sedang bermain itu faedahnya apa untuk akhirat? Nah, itulah kehidupan. Adapun lahwun, sandau gurau, itu dimaknai dalam beberapa kitab tafsir, yaitu ma yashghulul qalb, ya. Sesuatu yang melalaikan hati, yang membuat hati kita berpaling, tidak fokus kepada tujuan hidup kita sebagai orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan hanya ibadah mahdhah, tapi ibadah yang ghairu mahdhah. Misalnya orang bekerja tujuannya untuk mencari nafkah buat keluarga. Tapi supaya kita fokus itu menjadi ibadah, kita harus niat lillahi ta'ala. Kita harus jujur. Kita harus melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan syariat yang Allah gariskan. Tidak mungkin orang korupsi kalau dia bekerjanya dinilai ibadah. Tidak mungkin orang menipu kalau dia bekerjanya dinilai ibadah. Ini sudah keluar dari game yang dijelaskan. Kemudian kembali kepada konsep permainan. Ya, kalau kita lihat, apa esensi dari permainan? Permainan itu kalau kita lihat pasti akan berakhir, pasti akan selesai. Begitu juga hidup kita pasti akan selesai. Entah berapa. Rasulullah sudah memberikan sinyal, memberikan warning. Kata Rasulullah, umatku situna wa sab'una. Ya, umurnya itu hanya 60 sampai 70. Lebih dari itu hanya sedikit. Jadi itu alamat atau tanda ending dari permainan. Sedangkan dalam ayat juga dijelaskan, idza jaa ajaluhum la yasta'khirun sa'atan. Satu detik pun apabila datang ajal atau kematian atau selesainya game tersebut, la yasta'khiruna sa'atan, tidak bisa diakhiri, ditunda sedetik pun. Wa la yastaqdimun, dan tidak bisa dipercepat. Maka dari itu pasti permainan itu selesai dan usang kita dilupakan. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari permainan ialah dalam permainan itu ada menang kalah. Ada senang susah, ada senang sedih. Mungkin yang senang lompat-lompat, girang, ya, diapresiasi, mendapat hadiah. Mungkin yang sedih, dia menangis, berurai air mata,
dan seterusnya. Tapi ingat ayolah ikhwah, itu tidak akan berjalan seperti itu terus. Yang sedih besok akan tertawa. Yang tertawa besok akan menangis. Sama seperti Allah ciptakan siang dan malam. Allah ciptakan hitam dan putih, senang dan susah, dan seterusnya. Berputar. Sampai kapan? Sampai selesai permainan itu. Makanya bagi saudaraku sekalian yang sedang Allah uji dalam kehidupan ini, seberat apapun ujian, seberat apapun cobaan, jangan terlalu didramatisir. Tidak mungkin Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan ujian kepada kita melebihi orang-orang terbaik. Misalnya kita sakit, tidak mungkin sakit kita melebihi sakitnya Nabi Ayub. Tidak mungkin ujian kita lebih berat dari ujiannya Nabi Yusuf yang dari kecil dilempar ke sumur oleh saudaranya, diperbudak, dipenjara, sampai akhirnya Nabi Yusuf menemukan nasib yang luar biasa. Jadi, kalau kita memahami sesuatu dengan hak, man ro'a hakun, barang siapa yang melihat sesuatu dengan hak, dengan benar dalam pandangan Allah maksudnya, faqad arafah hakikatan, maka dia akan memahami ya sesuatu yang sesungguhnya hakikatnya. Marilah kita pahami apa hakikat hidup kita, apa hakikat diciptakannya kita, apa hakikat kita berkeluarga, apa hakikatnya kita bekerja. Kalau semua kita lakukan sesuai dengan hak yang benar, insya Allah semua bernilai ibadah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Masya Allah, sahabat, luar biasa. Waktu yang sangat sempit ini tapi dijabarkan oleh beliau dengan sangat luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya Kiai, bagaimana nih agar game kita berakhirnya dengan yang sangat baik gitu? Apalagi kehidupan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, biar nanti kita menjadi pemenangnya. Nah, kira-kira kiat-kiat apa saja untuk kita menjadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Makasih. Baik. Karena kita memang tidak bisa lepas dari game ini. Bahkan sekarang sedang berlangsung World Cup yang sudah euforia secara mendunia. Bahkan nanti bulan Agustus itu banyak game-game yang kita saksikan. Baik di level RT maupun level nasional. Bagaimana sikap kita? Sikap kita berpegang kepada hadis Rasulullah SAW. Yaitu hadis yang sahih. Riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah SAW? Ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah bahwa dunia ini dilaknat, terlaknat. Artinya maksudnya terlaknat apa? Kata para ulama, ahli hadis, rendah nilainya. Seperti sayap seekor nyamuk. Nilainya rendah kalau kita punya pembanding. Tapi kalau kita tidak punya pembanding, kayaknya dunia segalanya. Nah, kemudian kata Rasulullah, wa ma fiha, yang dilaknat juga bukan hanya dunianya, tapi apa yang ada di dalamnya. Kecuali 3. Yang pertama, zikrullah wa ma walah. Apa yang membuat kita ingat kepada Allah dan perangkat-perangkat yang membuatnya ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa aliman. Orang yang alim, orang yang berilmu, yang manfaat ilmunya, baik untuk dirinya maupun orang lain. Kemudian yang ketiga, au muta'alliman. Orang yang senantiasa belajar, tolibul ilm, karena dia tahu hakikat hidup, senantiasa menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Kalau 3 ini ada di antara orang tersebut, maka dia tidak termasuk kepada permainan atau game yang dilaknat. Maka dari itu ayolah ikhwah, marilah kita selektif dalam menentukan waktu-waktu kita, materi kita, keluarga kita dan yang lainnya, agar kita berada dalam permainan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti 3 itu ya, kalau kita tidak ingin menjadi orang yang kalah di dunia ini ya. Baik sahabat, lupa saya menyampaikan kepada para sahabat semua bahwa yang menyampaikan materi kajian singkat kita pada hari ini adalah Ustadz Sudiono Al-Jatimi. Beliau merupakan jamaah Masjid Raya Al-Azhar dan juga merupakan beliau adalah alumni daripada pendidikan Mubalik Al-Azhar. Dan beliau juga menjadi salah seorang konsultan waris di Masjid Raya Al-Azhar ini. Ilmunya sudah sangat cukup, sangat mumpuni. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa kita sambung lagi dengan materi-materi, dengan tema-tema yang sangat hangat di dalam masyarakat. Ustadz, terima kasih banyak atas penerangannya. Mudah-mudahan ilmu yang telah
telah Ustadz sampaikan bisa bermanfaat buat jamaah, khususnya buat jamaah Masjid Raya Al Azhar dan umumnya buat masyarakat atau masyarakat muslim di seluruh dunia. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berlanjut. Maka oleh sebab itu jamaah mohon like and subscribe-nya. Mudah-mudahan nanti tema-tema seperti ini terus saya tampilkan untuk memberikan semangat kepada saya, memberikan tausiah-tausiah agama buat kita sekalian. Akhirnya karena memang waktu istirahat ini sudah cukup dan mungkin guru kita juga ingin istirahat, ingin saum hari ini guru. Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Kebetulan hari ini hari Kamis dan tanggal 1 Syafar 1448 Hijriah. Mudah-mudahan diawali dengan tanggal 1 ini terus kita berpuasa, terus kita berbuat kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah buat kita sekalian. Demikian bincang agama kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.